Sahabat UAL dimanapun berada, kita sekarang berada di Baloho Beach ya. Salah satu destinasi untuk wisata di Teluk Dalam. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, ya saya Henry yang berwira swasta. Tonton terus Nias Bermuhasabah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin thumma yaj'aluhu min sulalatin min ma'in mahin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru syukran bil lisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun muttaqun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Summa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Al-ayah. Summa qala Rasulullah fi kitabil hadis, man wajada sa'atan falam yudhi wala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun minal mursalin wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Kita masih berada pada hari raya terbesar dalam Islam, yaitu Idul Adha, Udhiyah, Yaumun Nahar, hari pengorbanan, hari berkurban. Jamaah sekalian, sidang Jumat, walaupun kita sudah Id tadi pagi, Jumat juga disunnahkan kita tetap hadir. Tetapi andaikan ada yang berpemahaman tidak hadir sholat Jumat karena bertemu dua khutbah Id di dalam satu hari Jumat, boleh dia tidak pergi sholat Jumat, gugur kewajibannya. Tetapi sunnah kita tetap bisa hadir untuk melakukan sholat Jumat. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Karena hari ini adalah hari bersejarah, maka tidak ada salahnya kita mengkupas kembali salah seorang nabi yang istimewa di dalam Islam. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang Jumat, sebagaimana kita tahu jumlah nabi itu banyak. Nabi itu jumlahnya 124.000 dalam riwayat Abu Dawud. Jumlah rasul itu 313. Jumlah nabi dan rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran itu baru cuma 25. Jadi selama ini yang kita ketahui 25 nabi dan rasul, cuma itu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nahnu man qasasna
wa nahnu mallam naqsus alaika. Sebagian kami ceritakan, sebagian tidak kami ceritakan. Maka yang wajib kita imani adalah yang 25 yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jamaah Jumat, di antara 25 nabi yang wajib kita imani, ada 5 yang ulul azmi, yang berat cobaannya. Ada Nabi Nuh, termasuk juga Nabi Ibrahim di dalamnya, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, termasuk tentunya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ulul azmi. Namun di antara 5 nabi yang berat cobaannya, ada 2 nabi yang bergelar uswatun hasanah. Itulah dia Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh sudah ada contoh uswatun hasanah kepada Nabi Ibrahim. Jadi cuma ada 2 nabi yang bergelar uswatun hasanah di antara semua nabi 25 yang diceritakan dalam Al-Quran. Di antara 5 yang ulul azmi, ada 2 yang istimewa. Itulah dia Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Nabi Ibrahim uswatun hasanah, yang kedua juga adalah contoh tauladan yang baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara 2 yang bergelar uswatun hasanah, cuma 1 yang bergelar rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral Jum'ah, karena kita sudah sering mendengarkan kisah Nabi, maka hari ini pada Jumat kali ini kita konsentrasi saja dulu sedikit kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maaf, andaikan ada wakil Nabi, andaikan, tapi tidak ada wakil Nabi. Karena Muhammad itu adalah ana sayyidul bani Adam, saya pemimpin Bani Adam. Sekaligus juga Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin seluruh manusia nanti di padang mahsyar itu Rasulullah. Dan pemimpin seluruh para nabi-nabi itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi andaikan ada wakil nabi, dialah yang bernama Ibrahim alaihi salam. Satu-satunya nama nabi yang diabadikan di dalam solat kita umat Muhammad itu adalah nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat di tasyahud kita, tasyahud awal, tasyahud akhir, ketika kita berselawat, dan itu rukun. Begitu kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang pakai Sayyidina. Boleh tidak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Disebut nama Nabi Ibrahim karena Ibrahim ini sidang Jumat adalah ditakdirkan Allah sebagai bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim lahirlah Ismail, dari istrinya Siti Hajar. Dari Nabi Ibrahim lahirlah Ishak, dari Ishak ini nanti Yakub. Yakub ini ada 11 anaknya, ada di situ yang bernama Yahuza. Dari situlah keturunan Bani Israel, bangsa Israel yang ada sekarang. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Dari Nabi Ismail itulah keturunannya nanti kepada Adnan, Bani Hashim, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan itulah lahir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, apa istimewanya Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam solat kita? Apa istimewanya Nabi Ibrahim jamaah sekalian? Bahkan para ahli tafsir mengatakan hampir 60% millah Ibrahim itu diambil dan disempurnakan oleh Islam. Mulai dari pelaksanaan haji itu diambil dari Nabi Ibrahim. Melontar, jumrah, ula,
Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta diambil dari sejarah Nabi Ibrahim. Penyembelihan kurban diambil dari Nabi Ibrahim. Tawaf sa'i diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Maka para ahli tafsir mengatakan millata Ibrahim wa Musa, karena Nabi Ibrahim itu diberikan suhuf kitab, dan itulah yang disempurnakan lewat Al-Quran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khitan itu mulai dari Nabi Ibrahim, walaupun seluruh nabi-nabi dilahirkan, sebagian para ulama mengatakan sudah berkhitan, tetapi disyariatkannya itu mulai dari Nabi Ibrahim sampai kepada kita hari ini ada yang dikhitan, itu diambil dari sejarah Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam surah An-Nahl ayat 16 Allah katakan kepada Muhammad, "Tsumma auhayna ilaika," ketika kami mewahyukan kepadamu Muhammad atau umat Muhammad, "Anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, hanifah. Itu diambil dari Nabi Ibrahim, jamaah sekalian. Karena Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif, orang yang cenderung kepada kebaikan. Karena semua agama nabi-nabi itu adalah Islam. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak ada perbedaan agama para nabi-nabi. Semua nabi yang 124.000 yang diceritakan dalam Al-Quran 25 itu agamanya Muslim, Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Mereka disebut Muslim. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Lalu apa keistimewaan Nabi Ibrahim sidang Jumat yang berbahagia? Pada kesempatan yang sangat pendek ini kita lihat ada dua keistimewaan Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah mengkurbankan yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, karena dia adalah uswatun hasanah, dia kurbankan. Maaf kalau hari ini kita tidak sanggup berkurban, atau pada Idul Adha ini sampai hari Tasyrik, sebenarnya 3 hari ke depan masih bisa kita berkurban. Hari Tasyrik dan seutama-utama menyembelih kurban itu bagusnya waktu suruh, waktu terbit matahari. Maka besok sebagusnya ketika kita menyembelih kurban itu waktu suruh, itu yang paling sunnah, yang terbaik. Jamaah sekalian sidang Jumat rahimakumullah, Nabi Ibrahim mengkurbankan apa yang dimilikinya. Jangankan dia mengkurbankan 300 onta, jangankan dia mengkurbankan tiap tahunnya berkurban 1000 ekor kambing, domba, kibas, anaknya sendiri rela, berani dia kurbankan. Karena suatu malam, jamaah sekalian, kisahnya sedikit saja. Nabi Ibrahim itu lama dia tidak punya anak. Doanya selalu kepada Allah, Rabbi habali minas solihin, Rabbi habali minas solihin. Ya Allah, berikan saya keturunan yang baik, berikan saya keturunan yang baik. Belum dikabulkan oleh Allah sampai dia dikhitan ba'da samanun, setelah berumur 80 tahun, maka mempunyai anak setelah umur 100 tahun. Setelah diterima dikhitan dia, makanya sidang Jumat, maaf, kita umat Islam ini sering saya sampaikan, jangan melama-lamakan waktu mengkhitan anak. Karena maaf, kalau anak kita belum dikhitan, kalau kita bawa sholat Jumat, jangan biarkan dia satu saf untuk dia. Itu memutus saf namanya. Tapi dia harus duduk di depan kita. Siapa yang bawa anaknya pada sholat berjamaah yang belum dikhitan, jangan biarkan dia satu saf. Nanti waktu sholat dia di depan kita saja, satu saf dengan ayahnya. Karena bagi mazhab Syafi'i tidak sempurna saf kalau ada anak di dalam barisan orang dewasa yang belum dikhitan. Oleh sebab itu sidang Jumat,
Kalau kita punya anak, jangan lama-lamakan untuk dikhitan. Walaupun Nabi Ibrahim dikhitan setelah umur 80 tahun. Itu kan sejarahnya. Rasulullah mengkhitan Hasan dan Husain itu langsung akikah. Kapan anak itu diakikahkan? Kalau tidak umur 7 hari, 14 hari, 21. Kalau enggak sebelum dewasa. Semakin cepat anak kita dikhitan, semakin cepat dia bersih, semakin cepat dia tumbuh dewasa, semakin cepat doa-doanya dikabulkan, dan amal ibadah untuk orang tuanya makin berat. Kalau anak kita belum dikhitan, jangan coba bawa sholat berjamaah. Itu dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab yang lain tidak apa-apa. Makanya biasanya kalau ada sholat berjamaah, diasingkan barisan anak-anak. Jika terpaksa dibawa oleh orang tua dia, satu saf saja dia, maksudnya satu dia dengan orang tuanya, di depannya saja. Kalau anak itu masih kecil, agar tidak merusak saf. Ini sedikit tambahan pengetahuan bagi kita yang suka membawa anak pada sholat Jumat. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Lalu kemudian setelah itulah fabasyarnahum bigulamin halim. Setelah Nabi Ibrahim dikhitan, maka dikabulkanlah doanya. Kami berikan kabar gembira kepada engkau Nabi Ibrahim, dan kami berikan engkau seorang anak. Hamillah Siti Hajar. Setelah hamil Siti Hajar, sidang Jumat yang berbahagia, cemburulah Sarah. Ini fitrah. Kalau dua istri, cemburulah istri yang pertama, maka diasingkanlah Sarah. Dibawa dia atas perintah Allah ke daerah Bakkatul Mukarramah, Hijaz, yang sekarang disebut dengan Makkah Al-Mukarramah. Ditinggalkan beberapa potong roti dan minuman. Habislah sebentar saja. Begitu akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Siti Hajar. Protes dia, wahai suamiku, bagaimana engkau akan meninggalkan saya dengan anak kecil hanya dengan beberapa potong roti? Kata Nabi Ibrahim, Allah akan menjamin rezekimu. Maka seketika ditinggal Nabi Ibrahim, habislah perbelanjaan, perbekalan yang dimakan oleh Siti Hajar. Maka dia pun mencari air ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah. 7 kali dia berlari-lari kecil, hingga itu menjadi diabadikan untuk orang yang pergi haji, sa'i, berlari-lari kecil. Lalu kemudian Allah menuntun lewat malaikat kepada Ibrahim kecil untuk menerjang-nerjangkan kakinya, maka keluarlah mata air. Maka Siti Hajar mengatakan, Zami, 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 berkumpullah mata air, berkumpullah. Hingga sekarang itulah yang dikenal dengan air Zam-Zam, salah satu mata air surga yang dialirkan di bumi. Itu adalah air Zam-Zam yang tidak akan pernah kering sampai nanti bumi ini kiamat dan hancur. Dan itu adalah mukjizat dan keutamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Kemudian kembalilah setelah Nabi Ibrahim kembali ke Yerusalem, Palestina. Hamillah Siti Sarah, lahirlah Ishak. Ketika terlena Nabi Ibrahim di Palestina, bermimpilah dia di malam hari. Ya Ibrahim, undur ila nuzrika, undur ila nuzrika. Ini diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat. Ya bunayya inni ara fil manam. Bermimpi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ragu dia, ragu ketika sampai di Mina, dia masih ragu perjalanan ke Makkah. Tetapi ketika sampai di padang Arafah, barulah Nabi Ibrahim menyadari kalau karena sudah 3 malam bermimpi dia. Arafah, di padang Arafah lah Nabi Ibrahim menyadari bahwa mimpinya betul-betul hak untuk menyembelih anaknya. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Setelah sampai di Makkah, dia sampaikanlah ini kepada istrinya. Kemudian istrinya awalnya protes, digoda oleh iblis. Masa mungkin suamimu akan menyembelih? Lalu karena kuat iman Siti Hajar, dia pun mengatakan, kalau memang itu perintah Allah, lakukan suamiku. Maka Nabi Ibrahim membawa anaknya, kemudian digoda lagi, dilempar lagi. Terakhir Nabi Ismail digoda, dilempar lagi. Hinggalah itu 3 kali lemparan.
Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Memberikan, mengorbankan yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Itulah Nabi Ibrahim sidang Jumat. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Apalagi keistimewaan Nabi Ibrahim yang kedua? Yang kedua adalah Nabi Ibrahim tidak pernah memalingkan hatinya selain kepada Allah. Ini jadi pelajaran berharga bagi kita. Tidak pernah memalingkan hatinya, wajahnya selain dari Allah. Apa buktinya sidang Jumat? Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan 72 berhala Namrud. Ada 72 yang dihancurkan. Rakyatnya Namrud semua beribadah ke lapangan. Nabi Ibrahim tidak berangkat. Dia pergi ke kuil, dihancurkannya 72 berhala Namrud. Begitu Namrud pulang, engkau hancurkan berhalaku wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, bukan saya yang menghancurkan, tapi itu berhala yang besar. Apa kata Namrud? Berhala itu tidak bisa bergerak, tidak mungkin dia menghancurkan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, kalau dia tidak bisa bergerak, kenapa kalian sembah? Malu Namrud di depan para pengikutnya. Apa katanya? Harrikuhu, bakar dia. Maka disiapkan api sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam sebuah riwayat, karena saking membukit api itu, dia dilemparkan dari jarak jauh dari atas bukit. Begitu dia akan dilemparkan sidang Jumat, datanglah malaikat menawarkan bantuan. Di sini dia pelajarannya sidang Jumat yang berbahagia. Hai Ibrahim, sebentar lagi engkau akan dibakar, kata malaikat. Malaikat api, malaikat angin. Mereka datang, boleh saya hancurkan atau saya padamkan api? Lalu kata Ibrahim, saya tidak butuh bantuan kalian. Hasbunallah, cukuplah Allah. Sudah ditawarkan bantuan dalam keadaan kepepet, dalam keadaan yang sangat genting. Nabi Ibrahim tidak goyah akidahnya. Maka ketika dia dilemparkan ke kobaran api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, dinginlah, sejuklah, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Terbuktilah bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah goyah akidahnya. Apa pelajaran sidang Jumat yang berbahagia? Maaf, kita dalam keadaan kepepet, kadang-kadang kita masih minta tolong kepada dukun. Apa kata kita? Saya sudah berobat kemana-mana, terpaksalah ke dukun, terpaksalah syirik, terpaksa melakukan. Padahal dalam pendapat para ulama, jika engkau terhindar dari syirik, daripada engkau berobat kepada yang syirik lalu meninggal, itu mati dalam keadaan syahid, daripada kita tergoda. Ini kadang-kadang bukan orang yang menawarkan, kita yang mencari-cari dukun. Padahal sidang Jumat yang berbahagia, apa kata Nabi? Kalau ada utusan Allah di bumi untuk mengajak kepada kebaikan, itulah yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Jika Nabi dan Rasul sudah tidak ada, itulah para ulama-ulama, warasatul anbiya. Lalu kata Nabi, yang diutus oleh iblis untuk menyesatkan manusia di bumi, itu anak buah iblis adalah para dukun, para tukang sihir. Maka mereka sebenarnya adalah utusan iblis untuk menyesatkan manusia. Banyak di antara umat kita, banyak di antara umat Muhammad yang dalam keadaan kepepet menurut dia, tapi masih tergoda minta tolong kepada selain Allah. Berobat ke dokter itu tidak syirik. Berobat ke tabib itu tidak syirik. Asalkan jangan engkau berobat ke orang yang tidak pernah sholat, kemudian mengobatinya dengan jin, dengan hal-hal atau keluhanmu untuk karena cemburu, karena ingin mematikan usaha orang lain. Inilah dia yang syirik itu. Tidak usah tergoda dengan itu. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Inilah dua pelajaran berharga dari keteladanan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut dengan Muslim yang hanif, orang yang kekasih Allah? Dia ittabi
Ibrahim khalila, maka ketika Allah mengangkat Ibrahim itu sebagai kekasih yang paling dia cintai saat itu sebelum Rasulullah ditakdirkan menjadi nabi, kekasih Allah itu adalah Ibrahim khalila, kekasih Allah. Karena Nabi Ibrahim itu dua paling tidak keistimewaannya. Yang pertama, dia berikan yang terbaik dari hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua adalah tidak pernah memalingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini di hari kurban ini dapat kita mengimani dan kembali menjadikan selain Rasulullah dan Nabi Ibrahim sebagai teladan kita. Wafaqana Allah sabila khair, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.